Assalamualaikum my online students, jumpa lagi dengan Mr. Marco dalam pelajaran English Online. And today, pokok bahasan kita akan membahas tentang will, yaitu sesuatu yang akan terjadi atau akan dikerjakan di masa yang akan datang. Dan pelajaran kali ini adalah for the 8th grade students atau kelas 8. So, buat yang kelas 8, get ready and say Bismillah. Well students, bagaimana kamu mengatakan dalam bahasa Inggris untuk kalimat saya pergi ke sekolah? Pasti sebagian besar di antara kamu akan menjawab I go to school. Benar? Iya, benar banget. Bagaimana jika kamu pergi ke sekolah tapi bukan hari ini? Nah, untuk pekerjaan yang belum terjadi atau yang akan terjadi di masa yang akan datang, kamu gunakan kata will yang artinya akan. Jadi kalau kamu membuat kalimat saya akan pergi ke sekolah, gunakan kata will. Sehingga kalimatnya bukan lagi menjadi I go to school, tapi I will go to school. Oke, supaya lebih jelas, saya kasih contoh yang kedua. Kamu sedang duduk-duduk bersama teman-temanmu di dalam rumah, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Kemudian salah seorang temanmu berdiri dan berkata, saya akan membuka pintu. Apakah saat itu pintu sudah terbuka? Pasti belum. Maka dia berbicara, saya akan membuka pintu. Nah, pada kejadian ini ada sebuah pekerjaan yang belum terjadi dan masih akan terjadi. Maka kalimatnya untuk pekerjaan yang akan terjadi, gunakan kata will. I will open the door. Kenapa will digunakan? Karena pekerjaannya masih belum terjadi. Bisa dipahami? Oke, setelah slide ini saya akan membahas rumus penggunaan will. Well students, perhatikan dialog berikut. Seorang ayah berkata, I am thirsty. Saya ulangi, I am thirsty. Atau dalam bahasa Indonesianya, saya aus. Kemudian anaknya bilang, I will take water. Iya, anaknya berbicara dalam bentuk future tense menggunakan will karena pekerjaannya memang belum dilakukan. Dia baru mau melakukan pekerjaan tersebut setelah dia mendengar ayahnya bilang, I am thirsty. Ayahnya bilang, saya aus. Kemudian anaknya bilang, I will take water. Saya akan mengambil air. Pada dialog ini kita lihat terjadi percakapan antara dua orang, yaitu Susan dan Maria. Susan berkata, I must go to doctor. Saya harus pergi ke dokter. Kemudian lihat di bawah, Maria berkata, I will order a taxi and the taxi will take you to the doctor. Kalimat future yang pertama adalah I will order a taxi. Kemudian kalimat yang kedua dari Maria adalah the taxi will take you to the doctor. Pertama ada subjek, jelas. Subjeknya bisa I, bisa Susan, bisa Maria, bisa the taxi, bisa apa aja. Tapi yang pasti setelah subjek, untuk menyatakan perbuatan yang belum terjadi atau future tense, kamu harus gunakan will, yang artinya akan. Setelah itu, ada apa? Oke, seperti biasa kalimat dalam bahasa Inggris pasti ada verb. Apapun bentuknya, dia pasti punya verb. Dan untuk future tense, verbnya harus menggunakan verb pertama. Setelah subjek, will, dan verb pertama, boleh kamu gunakan objek. Students, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan jangan lupa klik link Google Form yang saya kirimkan di grupmu untuk mengerjakan latihan. Ingat,
Kerjakan latihan dan kumpulkan sebagai bahan penilaian Dewan Guru. Terima kasih banyak. Saya Alhamdulillah and Assalamualaikum.